Oke, baik. Assalamualaikum. Hari ini kita akan bahas clean class. Ya, kita akan bahas clean class. Nah, apa itu clean class? Jadi, selain kita bicara clean class itu kan kita bukan hanya bicara, clean code itu bukan hanya bicara atribut, kemudian metode dan juga komentar, nah, tapi juga dan juga kemarin struktur data, tapi juga kita bicara bagaimana kita membuat kelas yang clean. Nah, kita ketika berbicara bagaimana kita membuat clean class atau kelas yang clean, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada 3 hal utama yang harus diperhatikan. Pertama adalah class organizing, kemudian selanjutnya adalah class size, kemudian yang terakhir adalah organizing for change, artinya bagaimana ketika ada perubahan terhadap suatu kelas. Nah, kita masuk ke hal yang pertama terkait dengan clean class, yaitu class organizing. Saya yakin kalian sudah baca sebelumnya di buku referensi clean code dan juga slide yang sudah ada di LMS. Nah, apa itu class organizing? Jadi, ketika kita buat kelas, maka kita harus membuat kelas yang terstruktur, kemudian juga mudah dibaca, dan juga konsisten. Terstruktur, mudah dibaca, kemudian konsisten. Nah, ketika kita bicara class organizing, ketika kita bicara kelas terstruktur, mudah dibaca, konsisten, itu artinya apa? Bagaimana ketika kita menulis atau membuat kelas itu kita sesuaikan dengan standar dari code yang kita gunakan. Nah, kalau kita bicara Java, maka standar Java, convention Java seperti apa? Nah, itu kita harus ikuti karena di sini bagaimana kita membuat code yang terstruktur, mudah dibaca, dan consistency, karena code ini sekali lagi bukan hanya untuk kita saja, tapi juga kita di dalam tim bagaimana kita membuat satu code yang bisa dipahami oleh semua orang. Nah, di sini ada satu contoh, ya. Ada satu contoh pertama. Kira-kira ada yang mau kasih komentar nggak di sini dari contoh ini? Saya punya satu kelas di sini, kelas mahasiswa. Kira-kira ada yang mau kasih komentar nggak terkait dengan class organizing? Ada yang mau kasih komentar? Kira-kira ada apa? Atau kenapa? Pak, izin jawab. Mau coba jawab. Ya. Mungkin strukturnya ya Pak ya. Di sini variabel tuh ada di paling bawah ya Pak ya. Harusnya kan biasanya di atas gitu Pak. Strukturnya. Nah, iya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara struktur dari kelas, kalau kita bicara penulisan, sepanjang tidak ada kesalahan sintaks, karena kan banyak hal dari clean code ini sebetulnya bukan berkaitan dengan ketika misalkan keliru atau tidak sesuai, maka si code-nya menjadi error, tidak seperti itu, gitu ya. Nah, contoh misalkan yang pertama ini, bagaimana ketika untuk deklarasi atribut atau variabel itu ditaruh di paling bawah. Ya, di sini dideklar dulu si metodenya, gitu ya. Nah, ada get name, set name, getter setternya, kemudian declare variabel name dan nama, gitu. Nah, secara sintaks tidak ada masalah, gitu ya. Secara sintaks tidak ada masalah. Compiler tidak akan mempermasalahkan, begitu.
Artinya ketika kamu compile tidak akan ada masalah di sini. Nah, namun kalau kita bicara struktur, maka contoh sederhana ini adalah kode yang tidak terstruktur. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan standarnya. Karena kalau kita bicara standar penulisan code di Java, itu seperti yang kamu bisa lihat di slide, itu pertama, bahwa ini sesuai dengan urutan ya. Sesuai dengan standar convention standar di Java, kalau kita akan menulis code, membuat satu kelas, maka pertama sesuai dengan urutan itu konstanta ya, public static constant. Kemudian selanjutnya adalah private variable static, kemudian instant private variable. Barulah public variable, public method, dan private method. Method itu paling akhir gitu. Ya. Jadi konstantanya dulu, variabelnya dulu gitu ya, kemudian method juga perhatikan public private-nya. Itu sesuai dengan urutan. Nah, oleh karenanya terkait dengan class organizing ini, juga ada satu rule ya, ada satu rule dalam clean code itu yang harus kalian penuhi ketika menulis atau ketika membuat kelas, itu kita sebut sebagai step down rule. Mungkin sebagian dari kamu atau ya mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu step down rule. Jadi sama halnya kalau dianalogikan, kalau kita buku itu ya, ketika kita lihat judul, kita sudah bisa membayangkan isinya tuh apa. Ketika kita lihat chapter atau bab per babnya, kita sudah tahu isi babnya itu apa. Ketika kita lihat per bagian, per paragraf, kita tahu isinya apa. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Berarti kita kalau kita bicara di dalam ketika kita membuat kelas, berarti kita bicara level abstraksinya gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita bicara tentang class organizing ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan class size atau ukuran dari kelas. Bahwa ketika kita akan membuat kelas itu, sebisa mungkin ukuran atau size-nya sekecil mungkin. Gitu ya. Sekecil mungkin. Sekecil mungkin dengan tanggung jawab yang juga spesifik begitu. Jangan juga kamu berpikir hanya melihat ukuran saja, tapi secara tanggung jawab tetap besar atau banyak gitu. Nah, sebagai contoh. Nah, seperti ini. Kira-kira apa komentar kalian di sini? Terkait dengan clean class. Ada yang bisa kasih komentar di sini? Kenapa dengan contoh ini? Ada komentar? Boleh aku komentar sedikit, Pak? Oke, silakan. Aku kurang familiar juga sama Java, cuma di sini tuh public class bangun datar, tapi di situ ada public static void main-nya. Biasanya kalau di Golang biasanya itu ada function main-nya apa? Ada class main-nya sendiri. Itu aku nggak tahu di Java kayak gimana. Terus salah satu yang ini kayak mengacu ke aturan clean code yang sebelumnya, kalau misalnya deklarasi variabel tuh harus di atas juga sih, Pak. Oke, nah ini saya ini dulu ya. Nah, sebetulnya berarti kan ini kalau terkait dengan aturan sebelumnya kan harusnya di sini, ya kan? Nah, ya, misalkan seperti ini. Nah, udah, Lutfi? Dari metodenya belum ada sih, Pak. Kalau menurutku metodenya aman-aman aja ya. Ya. Baik. Jadi gini, satu hal juga yang selalu kami sampaikan, bahwa kalau kita bicara clean code ini tidak terikat dengan satu atau dengan bahasa pemrograman tertentu sebetulnya gitu ya.
Ya ini hanya karena contohnya Java, kebetulan contohnya Java, tapi sebetulnya ini kita bicara generik gitu ya, khususnya kalau kita bicara object oriented. Nah, pada akhirnya nanti kita juga bicara desain kelasnya gimana sih supaya kelasnya size-nya kecil, kemudian juga nah di sini ya, di sini kalian bisa lihat bahwa kita punya satu kelas namanya bangun datar. Kelas bangun datar ini ya, dia memiliki beberapa metode, yaitu luas persegi untuk menghitung persegi, kemudian keliling persegi untuk menghitung keliling persegi, dan ada luas lingkaran serta keliling lingkaran untuk menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Nah, tidak ada yang salah secara sintaks, gitu ya. Tapi kita lihat bahwa kelas ini dia punya tanggung jawab terlalu besar. Sampai sini clear ya? Dia punya tanggung jawab terlalu besar. Dia punya tanggung jawab terlalu besar. Kalau kita bicara tanggung jawab terlalu besar, kalau kita bicara tanggung jawab terlalu banyak, maka sulit untuk merealisasikan kita punya kelas dengan size yang kecil. Karena kalau kita bicara di class size, kemudian dikaitkan dengan clean class, maka satu kelas itu hanya boleh mengemban satu tanggung jawab saja sesuai dengan pekerjaannya apa. Jadi kalau misalkan kita menuliskan metode, di dalam kelas, maka kita tuliskan kelas yang memang sesuai dengan tanggung jawabnya dia apa. Sementara di sini kalau kita bicara bangun datar itu ada luas persegi, ada luas lingkaran, terlalu banyak. Nah, ini jadinya jelek ya. Karena terlalu banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Efeknya apa? Nanti efeknya ketika misalkan ada perubahan. Kalau misalkan saya mau merubah metode misalkan, maka ya harus artinya di kelas ini maka saya harus merubah metode pada kelas tersebut begitu. Nah, ini kita bisa pisah gitu. Maka ada yang kita sebut sebagai single responsibility principle. Pertama ya, dalam rangka merealisasikan kelas dengan ukuran kecil. Single responsibility principle. Artinya, satu kelas itu bertanggung jawab, dia harus hanya memiliki satu tanggung jawab saja. Mulai dari mana? Mulai dari penamaan kelas. Penamaan kelas itu tidak boleh ambigu. Ya, penamaan kelas itu tidak boleh ambigu. Karena dengan nama kelas ambigu, kita jadi sulit untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh kelas tersebut. Ya. Oke, itu. Dengan nama kelas yang jelas, kita bisa tahu apa yang akan dikerjakan oleh kelas tersebut. Ini juga terkait dengan rule. Sebelumnya itu kita sebut tadi step down rule, gitu ya, top to bottom lah. Jadi kita tahu dari ketika kita lihat kelasnya, dari nama kelasnya, kita tahu apa yang dikerjakan oleh kelas tersebut, dan kita juga bisa membayangkan kira-kira kelas tersebut akan memiliki metode apa aja. Kalau kita bicara misalkan kalau kita bicara kelas persegi misalkan, persegi panjang misalkan, maka kita kebayang di persegi panjang itu apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa dikerjakan. Oke, menghitung luas misalkan, kemudian menghitung keliling seperti itu. Nah, jadi tanggung jawab yang diemban oleh suatu kelas itu harus spesifik. Gitu ya, jangan sampai suatu kelas itu mengerjakan yang memang bukan pekerjaannya, artinya bisa diemban oleh atau bisa dilakukan oleh kelas lainnya. Dari contoh ini juga selain tadi ini tidak memenuhi single responsibility principle. Satu. Kemudian kamu atau kalian pernah mendengar ada satu prinsip di dalam seorang developer harusnya memahami prinsip bahwa ketika kita membangun perangkat lunak,
maka kita harus memenuhi prinsip loose coupling, high cohesion, atau high cohesion and low coupling. Jadi bukan semata-mata si software atau si program itu dibuat secara modular, tapi juga harus diperhatikan high cohesion dan low coupling. Nah, kalau kamu lihat contoh ini, menurut kamu high cohesion atau low cohesion? Contoh yang ini, menurut Kalau kalian? kalau menurut saya itu low cohesion, Pak. Nah, Soalnya dia banyak yang dikerjakan di dalam satu kelas itu. Oke. Nah, low cohesion betul. Nah, ketika satu pekerjaan dilakukan oleh banyak pekerjaan dilakukan oleh satu kelas, maka ini akan jadi sulit gitu. Prinsip high cohesion tadi tidak akan terpenuhi. Sedangkan prinsip high cohesion, kemudian loose coupling atau low coupling itu adalah sudah menjadi prinsip dasar yang harus dipahami oleh seorang programmer atau seorang developer, gitu ya. Supaya ketika ada perubahan pada satu modul atau perubahan pada satu kelas itu tidak akan berpengaruh kepada kelas lainnya atau kepada modul lainnya. Dan kalau kita bicara high cohesion, maka di dalam satu kelas kita harus kalau kita bicara tanggung jawab, ketika dia bertanggung jawab untuk terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu, maka beberapa pekerjaan-pekerjaan tersebut itu memang saling terkait satu sama lain di dalamnya, di dalam kelas tersebut. Nah, maka kita bisa buat seperti ini gitu ya. Nah, dari kelas bangun datar tadi, ya maka kita bisa pisahkan. Karena tadi kebanyakan artinya di dalam kelas bangun datar tadi ada metode untuk menghitung luas persegi, ada juga luas lingkaran, kemudian luas keliling persegi, keliling lingkaran. Sedangkan kita bisa menganalisis bahwa persegi dan lingkaran itu adalah bentuk yang berbeda, maka kita bisa buatkan kelasnya masing-masing seperti itu. Nah, dengan demikian, contoh seperti ini ketika kita pecah masing-masing dari kelas ini, kita tahu bahwa kita akan punya dua kelas, masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Begitu ya. Ada kelas lingkaran dengan metode, ada beberapa metode di sini ya. Nah, dia memiliki tanggung jawabnya masing-masing, dan juga kelas persegi panjang pun demikian. Nah, maka di sini prinsip high cohesion dapat terpenuhi. Nah, ini kita bicara class size. Jadi sekali lagi, class size itu kelas dengan ukuran kecil sekecil mungkin jika memungkinkan, tapi bukan hanya sekedar kecil ukurannya, tapi juga dikaitkan dengan tanggung jawab atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh si kelas tersebut dan harus spesifik seperti itu. Nah, ini class size ya. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya gitu ya. Itu ada yang disebut dengan organizing for change. Ya, organizing for change. Artinya apa? Diusahakan ketika ada perubahan di dalam software yang kita kembangkan, yang kita punya, diusahakan tidak sampai merubah struktur dari si kelasnya. Karena ketika kita merubah struktur dari kelas, itu dikhawatirkan, artinya ngebongkar kelas gitu ya, ngebongkar kelas. Jadi kalau ada misalkan mau misalkan ngerubah isi metode atau nambahin fitur, nambahin fungsi, misalnya merubah antar loka dan lain sebagainya lah, nambah logic dan lain sebagainya. Nah, itu sampai bongkar kelas, sampai merubah kelas. Nah, diusahakan seminimal mungkin hal tersebut itu terjadi, karena dikhawatirkan kalau misalkan ada perubahan sampai membongkar kelas, itu bisa mempengaruhi si kelas-kelas lainnya, bahkan bisa berujung kepada error seperti itu. Nah, dikhawatirkan seperti itu, gitu ya. Nah, maka ada satu prinsip di sini yang harus dipenuhi.
ada satu prinsip yang harus dipenuhi bahwa kelas itu tidak boleh bergantung terhadap kelas lainnya. Ya, kelas tidak boleh bergantung kepada kelas lainnya. Atau di sini atau prinsipnya kita sebut sebagai dependensi apa? DIP, ada yang bisa ini? Dependensi yang sudah baca apa? Dependensi apa? Ketika kelas tidak boleh tergantung dengan kelas lainnya, kepada kelas lainnya, kecuali terhadap abstraksinya. Prinsip apa tuh? Kelas ini tidak boleh bergantung dengan kelas lain, kecuali dengan abstraksinya. Maka apa? Prinsip apa itu? Ini aku agak lupa Pak, cuma ini bukan Pak dependency inversion principle. Ya, dependency inversion principle. Nah, jadi kelas itu tidak boleh bergantung kepada kelas konkret ya atau kelas lainnya. Kelas konkret itu artinya kelas yang memang kita bisa buatkan objeknya kan seperti itu. Nah, ini juga kan nantinya akan terkait dengan desain dari si kelasnya seperti apa. Nah, oleh karena itu, nah, saya akan kasih contoh. Contoh masih dari contoh yang sama dari bangun datar ini. Kalau tadi kita ngeliat contoh yang sebelumnya ini udah jelas. Ini udah jelas bahwa kelas bangun datar ini sangat tidak clean. Karena apa? Dia terlalu banyak tanggung jawab yang harus dia pegang di saat di dalamnya ada beberapa pekerjaan yang sebetulnya pekerjaannya ini bisa dipisahkan begitu dari kelas bangun datar ini. Jatuhnya jadi low cohesion tadi kan seperti itu. Nah, kemudian, kalau kita kaitkan dengan prinsip DIP tadi, ya, maka di sini kita bisa buatkan kelas abstrak untuk si bangun datar ini. Di sini, ya, di sini kita declare untuk metode yang nanti metode ini akan diimplementasikan oleh si kelas turunnya, si kelas konkret turunannya. Ini kan kaitannya sama konsep OOP, kan ada konsep inheritance, kemudian polymorphisme, abstraksi, inheritance, polymorphisme, kemudian enkapsulasi, ini semua jadi satu gitu. Makanya pemahaman konsep object oriented itu benar-benar harus dipegang karena itu sudah menjadi dasar sekali begitu ya. Nah, di sini ada persegi panjang, ada lingkaran kan begitu. Nah, bagaimana caranya ketika ada perubahan itu artinya cukup perubahan ada di kelas tersebut aja. Kalau misalkan kita lihat di sini, kelas abstrak bangun datar itu di-extend oleh persegi panjang dan juga oleh lingkaran, di mana masing-masing kelas dari si persegi panjang dan kelas lingkaran dia meng-override metode luas dan keliling. Karena kan luas dan kelilingnya itu kan ya disesuaikan dengan si kelasnya. Nah, ini kan prinsip dari polimorfisme kan seperti itu. Artinya kalau misalkan saya ingin merubah misalkan isi dari si metode gitu ya, saya akan memperbaiki, maka saya cukup hanya memperbaiki dari si kelas tersebut dan itu tidak akan berpengaruh, tidak akan tergantung dari kelas lainnya. Dia hanya bergantung kepada kelas abstraknya. Nah, ini kaitannya sama dependency inversion principle. Ini kalau misalkan artinya ada, kan ini kita bicara konsep pewarisan, kita bicara konsep polimorfisme gitu ya.
uh, di mana si anak dia mewarisi sifat orang tua, tapi si anak ini juga tentu akan memiliki karakteristik masing-masing yang diturunkan dari si orang tuanya seperti itu. Artinya, kalau misalkan ada perubahan, ya perubahan dari kita sebut dari si A gitu ya, kita sebut misalkan ada orang tua dia punya anak A dan B gitu, nah itu ada tidak akan saling mempengaruhi gitu ya seperti itu. Nah ini prinsip ya sebetulnya simple aja sih, materi clean class ini juga tidak terlalu, saya pikir tidak terlalu sulit untuk dipahami begitu ya, dan ini hanya kebetulan saja contohnya di Java, tapi prinsipnya sepanjang masih dalam konteks object oriented sama, mau di Java mau di Python atau di bahasa lainnya, sepanjang dia masih object oriented seperti itu. Prinsip-prinsipnya artinya apa? Kita bicara selain struktur penulisan dari code yang ini ya tentunya disesuaikan dengan standar penulisan masing-masing. Java seperti apa misalkan, Python bagaimana, itu kalau kita bicara class organizing. Kalau kita bicara class size, kemudian tadi organizing for change, itu kita udah bicara desainnya. Ya, kita sudah bicara desain kelasnya seperti apa. Makanya, ini juga terkait dengan pertemuan berikutnya nanti. Nanti kita akan masuk ke materi desain pattern, ya itu kan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Maka kalau kita menerapkan pattern tertentu dalam desain perangkat lunak yang kita buat, maka ya kita akan memiliki perangkat lunak dengan desain yang baik tentunya seperti itu. Itu ya. Nah, dengan ketika kita mengikuti pola tertentu gitu kan, ya ini contoh misalkan. Ini contoh sederhana misalkan ketika saya membuat kelas, tapi saya buatkan abstraknya. Jadi supaya ketika ada perubahan, saya tidak akan mempengaruhi si kelas lainnya, gitu ya seperti itu. Oke, ini saja sih, ini saja ya bahasan kita di minggu ini terkait dengan clean class. Oke, barangkali ada Pak Adam, barangkali ada tambahan? Oke, Pak Adamnya masih rapat. Oke, sambil menunggu silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan dari kalian. Ada yang kirim pertanyaan nggak ke LMS nih, saya cek dulu. Tidak ada yang nanya juga di LMS. Oke, mau ada yang mau nanya langsung? Kalau misalnya nanyanya sedikit soal desain pattern, boleh ya Pak? Gimana emang? Ini sih, kan aku tuh kalau sekarang baru baca konsepnya dan belum langsung implementasi ya. Kan kalau desain pattern itu dia ada 3 tipe, creational, structural, sama behavioral. Nah, kalau kan aku lihat kayak misalnya di bagian struktural yang komposit itu kan dia kita tuh kayak nge-strukturin objek kita jadi bentuknya kayak tree yang nantinya kayak gitulah. Ya. Nah, di dalam kompositnya itu kan itu tuh bisa kita kaitkan sama misalnya di creational kita pengen pakai singleton, kita gabungin gitu. Itu cara gabunginnya gimana gitu Pak? Cara gabunginnya gimana maksudnya? Gimana ya? Misalnya di strategi pattern deh, kan kalau di strategi pattern itu kita kayak misahin kayak fungsional ini sama ini. Misalnya kayak kalau misalnya langsung di MVC, di model view architectural pattern MVC, model view control, itu tuh kan
di si controllernya itu tipenya strategi pattern ya kalau yang dari yang aku baca. Nah, dia tuh ada controllernya, terus nanti kita bisa pisahin sama si service-nya. Nah, si service-nya ini ini tuh harus bentuknya kalau misalnya kita panggil bentuknya itu strategi pattern juga ataukah itu jadi pattern bisa jadi pattern lain kayak misalnya singleton, factory yang kayak gitu-gitu, Pak. Pertanyaan itu jelas gak ya, Pak? Ya saya agak mencoba untuk membayangkan gitu. Artinya mungkin kamu akan mengcombine gitu beberapa pattern gitu. Seperti itu maksudnya. Betul, Pak. Ya, mengcombine beberapa pattern sesuai dengan apa itu namanya, sesuai dengan ya requirement atau kebutuhannya seperti apa gitu ya. Nah, cuman memang ya sebisa mungkin ya kan nanti akan dilihat juga dari logiknya seperti apa untuk requirement atau kebutuhan seperti apa. Nah, bisa juga kita bisa dari dari satu perangkat lunak itu terdiri dari beberapa pattern gitu ya. Nah, cuma memang ya baiknya sih ya kita fokuskan gitu ya, karena kan butuh berapa pattern sih untuk membangun satu produk kan begitu ya. Ya nanti kan kita tinggal combine, karena kan kalau kita bicara pattern kan nanti ada desainnya, kelasnya nanti seperti apa, bentuk kelasnya bagaimana kan begitu ya. Nah, itu juga nanti harus dilihat di bagian mana pattern itu kemudian diimplementasikan seperti itu. Nah, cuman memang diusahakan ya, karena kan gini, ketika kamu nanti desain si software itu, ketika kamu akan mengambil atau merujuk kepada pattern tertentu, nah maka kan tentu kamu akan membuat file itu sesuai dengan struktur pattern tersebut kan begitu ya. Betul. Ya kan seperti itu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti dilihat gitu. Nah, tergantung dari apa yang akan kamu buat kan gitu ya. Apa yang akan kamu buat seperti itu. Apakah misalkan terkait dengan misalkan komunikasi antar objek, itu kan ada behavioral pattern misalkan, atau terkait dengan struktur data ada structural pattern dan seterusnya kan gitu. Nah, seperti itu. Sementara jawaban saya seperti itu. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Yuk. Yang pertanyaan terkait materi ini, ya mungkin nanti kita akan bahas dalam lah kalau udah masuk bahasan desain patternnya. Oke, untuk bahasan kali ini ada Kalau dari saya belum, Pak. yang mau nanya lagi silakan. Atau sudah cukup jelas atau belum? Dari clean class ini. Kalau dari saya udah cukup jelas sih Pak. Mungkin yang lain mau nanya. Oke, silakan yang lainnya. Cukup? Sepertinya cukup. Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Oke, sebentar ya, saya confirm dulu Pak Adam ya. Barangkali nanti Pak Adam mau kasih tambahan. Tapi karena kebetulan Pak Adamnya sedang rapat, ntar saya cek dulu. Tunggu dulu sebentar ya. Oke, baik. Jadi sepertinya Pak Adam tidak bisa. Nah, kita cukupkan saja karena masih rapat Pak Adam sepertinya. Kita cukupkan saja untuk kuliah kita hari ini. Seperti biasa ada challenge, silakan kalian kerjakan ya sebisanya sampai paham begitu ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.